Halo, saya Laurentius Nicholas Grace Marines dengan NPM 215061059. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tugas akhir dari judul 4, yaitu mengenai fungsi dan fungsi join juga. Jadi pertama-tama di sini sebelum saya masuk ke fungsi, saya akan membuat dulu tabel-tabelnya pada database yang nama databasenya adalah elearn. Maaf. Jadi di sini ada tabel guru. Di sini tabel guru dengan atribut ID guru, nama guru, tanggal lahir, pendidikan terakhir. Dengan tipenya integer not null, varchar not null, date not null, varchar not null. Dengan primary key di tabel guru adalah ID guru. Kemudian kita run saja. Dia akan uh, menjalankan query ini dan menciptakan tabel guru. Begitu juga dengan di bawahnya tabel kelas. Ini untuk membuat tabel kelas dengan atribut ID kelas dan nama kelas dan ID kelas sebagai primary key-nya. Kemudian di sini sudah kita run dulu. Kemudian di sini mata pelajaran. Sini saya singkat ID Maple saja biar menyingkat penamaannya. Kemudian ada nama Maple dan ID guru. Di sini ID guru sebagai foreign key dan primary key di tabel mata pelajaran ini adalah ID Maple. Kita run dulu. Oke. Kemudian adalah tabel materi. Atributnya ID materi, judul materi, dan ID Maple. Di sini ID Maple sebagai foreign key dan ID materi sebagai primary key. Kemudian ada di sini tabel memiliki. Di sini ada ID kelas sama ID Maple dan primary key-nya adalah gabungan dari ID kelas dan ID Maple itu sendiri. Kemudian ada tabel siswa di sini. Tabel siswa ini memiliki NIS, atributnya ID kelas, nama siswa, tanggal lahir, dan NIS itu sebagai primary key-nya. Kita run saja. Kemudian di sini ada pembuatan constraint untuk foreign key-nya tadi. Di sini di tabel mata pelajaran tadi kan ada ID guru. Nah, itu menjadi foreign key dan referensinya itu dari tabel guru ID guru gitu. Ini kita run aja ini semuanya. Jadi ini untuk yang apa? Untuk ID Maple di tabel materi, ini ID kelas dan ID Maple di tabel memiliki. Jadi kita run aja. Kemudian setelah masuk constraint, kita akan masuk ke memasukkan nilainya dari tiap-tiap tabel tadi. Jadi kan tiap tabel udah dibuat atributnya dan juga constraintnya. Di sini tinggal kita masukin si nilainya ke ke tiap tabel-tabelnya. Jadi yang pertama itu ada masukin nilai untuk tabel guru. Di sini ada ini ID-nya, ini namanya, ini tanggal lahirnya, dan ini pendidikan terakhirnya. Saya bikin sarjana saja biar gak panjang. Kemudian ini ada yang kedua ada Yanti, kemudian yang ketiga ada Batiar. Kita run saja. Kemudian nilai sudah diinput. Ini untuk yang tabel kelas ada 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 10 IPS 1. Kemudian ini ada mata pelajaran. Yang diinput adalah ID Maple, nama Maple, dan ID gurunya. ID gurunya tadi yang di sini. Ini ada biologi, matematika, dan fisika. Kita input, kita run aja biar dia masuk nilainya. Kemudian ini ada masukin nilai untuk tabel materi. Ada bangun data, bangun ruang, sistem pernapasan manusia. Kita run saja. Kemudian ada insert untuk memasukkan nilai ke tabel siswa di sini. Kita run saja. Oke.
Oke, selanjutnya adalah penggunaan fungsi-fungsi. Jadi di sini saya pertama pengen mencoba menggunakan fungsi count. Ini misalnya kita ngitung, semua tiga ya nggak apa. Ngitung dari nama siswa, nama siswa. Ini kita masukin nama kolomnya, nama siswa dari tabel siswa. Kemudian kita run. Di sini outputnya ada tiga, nilai di kolom nama siswa. Tadi kan ada Alex, Graham, sama Nacho. Kalau misalkan kita, sebentar, kalau misalkan kita nambahin satu lagi ya, ini kita copy dulu. Kalau misalkan kita nambahin satu nilai lagi, misalkan namanya Budi, I-nya 2, terus ini kita ganti 4, ya kelasnya anggap aja lah sama ya gitu ya. Kemudian kita run gitu. Jadi tadi si Budi udah masuk ke tabel siswa. Jadi kalau kita run lagi yang count, yang awalnya tiga, dia sekarang jadinya 4 begitu. Ada 4 nilai di kolom nama siswa. Sekarang selanjutnya kita coba pakai fungsi apa ya? Fungsi uCase. Ucase dalam kurung misalnya nama siswa lagi. Nama siswa from siswa. Nah, sorry, you. Oke, kita run. Nah, di sini dia akan menampilkan nilai-nilai pada kolom nama siswa di tabel siswa. Tadi kolom nama siswa di tabel siswa, tapi dia menampilkannya itu dalam uppercase. Jadi dia huruf besar semua. Jadi Alex, Graham, Nacho, Budi semuanya huruf besar. Fungsi selanjutnya adalah fungsi lcase. Lcase itu kebalikan dari ucase. Kalau uppercase adalah huruf besar, jadi kalau lcase itu huruf kecil. Dan misalkan kita run nih, dia ngambil nilai di kolom nama siswa dari tabel siswa, dan dia ngambilnya itu dalam lowercase, jadinya semua nilainya itu huruf kecil semua. Ada Alex nih, Graham, Nacho, Budi, semuanya huruf kecil begitu. Oke, selanjutnya adalah fungsi join. Di sini yang pertama adalah fungsi join yang biasa atau inner join. Di sini eh, saya pengen menampilkan judul materi dari tabel materi yang digabungkan dengan mata pelajaran, di mana dia materi apa? Dia ini sebagai apa ya, penentunya materi di tabel materi ID Maple, nilai ID Maple yang sama dengan ID Maple di mata pelajaran. Kalau kita run, ya muncul lagi nih, kenapa cuman judul materinya doang. Nah, kalau kita tambahin sintaks di sini, judul materi habis itu tadi kan mata pelajaran, jadi kita tulis nama Maple. Nah, kalau kita run di sini, dia jadi muncul si judul materinya tadi sistem pernapasan manusia. Nama mapelnya itu adalah biologi, bangun datar, dan bangun ruang ini masuk ke matematika begitu. Kemudian selanjutnya adalah left join. Di sini dia akan di sini saya ingin mengambil nama siswa dari tabel siswa dan nama kelas dari tabel kelas. Jadi dari tabel siswa yang di left join dengan tabel kelas. Jadi kalau left join itu dia akan mengambil semua nilai dari
tabel di sebelah kiri, kalau di sini kondisinya tabel sebelah kiri adalah tabel siswa. Jadi yang ngambil semua tabel sebelah kiri dari tabel siswa serta nilai yang beririsan dengan tabel si kelas. Di mana sini on siswa ID kelas, di mana ID kelas pada tabel siswa itu nilainya sama dengan ID kelas pada tabel kelas. Jadi ketika kita run, dia akan muncul seperti ini. Jadi ada Alex, ada Alex ini masuk ke IPA 1, Graham masuk IPA 1, Nacho, Budi masuk ke IPA 1. Kemudian masuk ke right join. Perbedaan dari left join dan right join adalah ya tentunya right join dia akan ngambil semua nilai yang ada di tabel sebelah kanan, kemudian serta yang nilai yang beririsan dengan si tabel sebelah kiri. Di sini ada dua tabel yang saya pakai, yaitu tabel materi sama mata pelajaran. Saya memang menampilkan judul materi dari tabel materi serta nama mapel dari tabel mata pelajaran. Di sini tabel yang menggunakan tabel materi dan mata pelajaran, di mana ID mapel pada tabel materi itu sama dengan nilai ID mapel pada tabel mata pelajaran. Jadi kalau kita run seperti ini, jadi judul materinya ada bangun datar, itu masuk ke matematika, bangun ruang masuk ke matematika, sistem pernapasan manusia masuk ke biologi, dan di sini ada 0 fisika. Fisika ini belum ada materinya karena dia rag join tadi. Jadi dia akan mengambil semua uh, nilai pada nama mapel. Nama mapel, ini nama mapelnya ada matematika, biologi sama fisika, kan ada 3. Karena dia rag join, jadi dia mengambil semua yang ada di sebelah kanan, tabel sebelah kanan. Dan di sini kenapa 0? Ya karena memang nggak ada di tabel materi yang mana dia ID mapelnya itu sama dengan ID mapel di mata pelajaran itu yang ID mapel yang fisika begitu. Jadi dia nilainya 0, kosong, nggak ada gitu. Oke, fungsi join yang terakhir adalah fungsi join full outer join. Tapi tadi saya telah nyoba full outer join itu tidak bisa. Jadinya saya mencari cara bahwa full join itu sebenarnya penggabungan antara left join dengan right join. Jadi di sini saya menggunakan left join dan right join, yang mana saya gabunginnya dengan menggunakan union. Jadi di sini ada 6 mapel dari tabel mata pelajaran yang pengen saya ambil. Nilainya itu nama mapel dan nama guru. Nama mapel dari tabel mata pelajaran, nama guru dari tabel guru. Di sini untuk yang left joinnya dia dari tabel mata pelajaran, left join tabel guru, kemudian untuk kondisinya mata pelajaran ID guru pada tabel mata pelajaran nilainya sama dengan ID guru pada tabel guru. Di bagian right join ini sama saja yang bagian select-nya. Kemudian yang membedakan adalah nih from guru, right join mata pelajaran. Dan kondisinya saya balik, jadi ID guru pada tabel guru yang nilai sama dengan ID guru pada tabel mata pelajaran. Kemudian kalau kita run seperti ini, dia muncul nama mapel sama nama guru. Biologi, matematika, dan fisika. Biologi itu gurunya adalah Budi, matematika itu di gurunya Yanti, dan fisika gurunya itu adalah Budi juga. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.